ditugasi untuk melaksanaan keprofesionalan atau keprofesionalan berkelanjutan, yaitu memelihara kompetensi dan profesionalitas dan memberikan tanggung jawab, maka sebenarnya PI itu hendaknya juga memberikan pelayanan bagaimana kegiatan PKP ini lebih mudah ya, lebih mudah. Nah, tentu saja standar dan penilaian itu kita permudah, bukan berarti kemudian hal-hal yang ecek-ecek ya, bukan. Nah, yang penting juga sebenarnya karena ada pengembangan keprofesian, maka sebenarnya tugas yang sangat mulia itu adalah bagaimana kita bisa juga memberikan layanan untuk peningkatan. Jadi peningkatan tentang kegiatan keinsinyuran itu sebenarnya tidak di dunia kampus ya, tapi dunia praktek yang sebenarnya itu dilakukan oleh para insinyur-insinyur yang mempunyai sertifikat SKIP ya. Justru itulah kita mengundang ibu bapak yang terutama di majelis penilaian ini untuk bisa berkontribusi di dalam skema-skema kegiatan di Bapel PKB ini selain melaksanakan penilaian yang sudah kita permudah. Terus next. Nah, jadi di dalam proses kegiatan penilaian PKB ini kan ada pengisian forum ya, dan pengisian forum itu nanti diurus oleh Bapak PKB sesuai dengan ADRT yang baru ya. Nah, forum ini tidak berubah dari dulu. Memang ada kegiatan-kegiatan yang harusnya memang bisa diklaim belum masuk, itu kita tambahkan. Nah, forumnya itu sebenarnya sama dengan forumnya Five ya, sama karena kegiatannya juga mirip ya, yaitu ada 5, itu ada pendidikan latihan, kemudian ada sebuah pembelajaran mandiri ya, ada kegiatan profesi, seminar, ada karya tulis dan penunjang. Saya kira itu sama. Nah, di Bapel PKB ini kita mempunyai 3 seksi ya, tentang kesehatan ya, unit pengelola, kemudian nanti yang khusus menilai PKB, dan kemudian ada layanan. Nah, inilah di layanan ini bapak-bapak majelis uji kompetensi ini, para penilai ini kita ingin ikut mengembangkan ya, karena sebenarnya kompetensi kita itu kan harus diupdate ya, sehingga kita sebenarnya ada beberapa keinginan juga dari para senior itu di dalam PKB itu kita juga bisa mengikuti perkembangan kegiatan keinsinyuran kompetensi yang ada di dunia internasional. Nah, inilah nanti kita lihat ya, apa yang bisa kita kerjakan. Misalnya kita mengadakan workshop, pelatihan, FGD ya, dan itu kegiatan itu nanti di PKB akan kita laksanakan secara proaktif. Jadi misalnya kalau kami mengundang sebuah FGD, maka para senior ya yang sudah ibu, yang mungkin kegiatan PKB-nya bingung ya, nah, kita undang di situ, otomatis kalau penyelenggaraan itu dilaporkan di Bapel PKB, otomatis itu akan menjadi laporan kegiatan PKB. Itulah kemudahan yang nanti akan bisa kita peroleh di dalam pelaksanaan PKB oleh Bapel PKB sekarang. Nah, kemudian teknis pelaporannya memang dengan simponi ya. Jadi di simponi itu sudah disiapkan sebenarnya, memang belum di launch ya. Nah, memang ada yang tadi kemudahan-kemudahan penilaian tadi harus merubah beberapa program yang memang masih sedang dikerjakan. Tetapi kami di Bapel PKB mengusulkan ada satu alternatif, sementara laporan simponi, aplikasi simponinya belum jalan, nah kita bisa melaksanakan kegiatan PKB karena memang ini adalah kita perlukan bersama untuk perpanjangan
STRI maupun SKIP. Nah, di dalam penilaian itu ada asesor yaitu MUK yang ada di BKBK dengan menggunakan standar penilaian yang ada. Nah, kegiatan ini dilakukan tiap tahun, Bapak Ibu, sehingga di tiap tahun itu kita bisa pantau dan kemudian yang penting lagi kita bisa berikan satu diskusian menyelesaikan masalah-masalah terbaru menggunakan workshop ya, mengadakan pelatihan-pelatihan yang update. Nah, nanti kita akan undang bekerja sama tentunya dengan lembaga-lembaga karena kita dibolehkan bekerjasama dan kita harapkan kerjasama ini dengan para pengurus di wilayah, cabang, dan tentu saja BKN. Nah, setelah 5 tahun ini diperpanjang. Nah, setelah 5 tahun itulah kemudian kita mengeluarkan surat keterangan tentang penundaan atau persetujuan, dan kemudian LSKI di dalam aturan sekarang dia akan memperpanjang. Kira-kira secara singkat skema PKB kita seperti itu. Nah, apa sih kemudian dan penyederhanaan yang kita lakukan? Next, Dek. Nah, ini. Jadi IPB tentu perlu pelatihan dan kemudian pembelajaran mandiri dan selalu ikut di dalam sharing yang dilakukan oleh para pemegang IPM atau IPU ya. Nah, di situ maka wajibnya kita mudah cuma 3 ini ya. Dia harus ikut pelatihan supaya meningkat, kemudian ada satu kegiatan pembelajaran mandiri dan ini penting ya, sehingga dia mampu secara mandiri dia meningkatkan ya. Dan kemudian tentu kita ikut di dalam suatu kegiatan profesi yang lain, kita mudahkan bahwa itu pilihan saja ya. Nah, kemudian IPM dan IPU tentu dia harus sharing ya, sharing dari keahlian yang beliau-beliau kuasai itu ya, maka dia harus wajib. Nah, tentu kita wajibkan membuat makalah ataupun menjadi narasumber memecahkan masalah tadi. Nah, PKB dalam konteks ini bagaimana harus melayani anggota kita. Nah, justru itulah maka bagi BK ya, bagi cabang, bagi wilayah ya, yang mengadakan kegiatan seperti ini ya, itu dilaporkan saja ke kami ya. Tentu saja dengan melaporkan itu berarti misalnya mengadakan webinar, berarti siapa yang menjadi pembicara atau siapa yang menjadi peserta, berarti dia sudah melakukan kegiatan PKB, kan mudah, ya toh? Nah, sehingga yang sekarang ini PKB itu sangat sedikit, mudah-mudahan lah dalam 3 bulan ke depan nanti mekanisme ini kita bisa langsung ya akan segera terisi ya beberapa kegiatan PKB dengan cara demikian. Atau mungkin mudah-mudahan ya nanti simponi yang tadi ada masalah belum selesai di dalam penyederhanaan ini bisa segera ya. Kalau enggak, kami PKB akan menawarkan satu pilihan ya dengan pelaporan tadi. Terus next. Wah, capek. Nah, ini sebenarnya adalah berapa nilai dan berapa yang wajib tadi ya. Jadi sebenarnya tiap tahun itu tidak sedikit ya. Tidak banyak ya, sedikit ya, hanya 60, 50, 40 ya. Memang ini di kegiatannya LPJK lebih besar sedikit ya, tetapi karena memang kita bukan LPJK ya. Nah, jadi selisihnya tidak banyak, tidak banyak. Nah, kemudian wajibnya dari semua kegiatan yang diinginkan per tahun tadi itu kira-kira 50%-nya, jadi lebih mudah lah dihitungnya. Dan memang ada 2 hal tadi yang IPP wajib meningkatkan kompetensi, IPM IPU wajib sharing ya, wajib sharing. Seperti tadi pagi kita dengar dari Pak Sekjen kan IPM itu ya mandiri dia
berpraktek keinsinyuran ya. Jadi dengan adanya STRI itu kita nggak perlu lagi ikut peran ya, kita bisa pasang plakat di rumah siapa yang mau kan gitu maksudnya ya kayak dokter ya. Nah, sehingga Ibu Bapak sekalian, penilaian PKP ini nanti kita melihat jumlah ya yang wajib dan pilihan tadi, sejumlah totalnya dan yang wajibnya. Kemudian nilainya itu kita sudah ada di dokumen penilaian PKB itu, tinggal lihat tabelnya. Kalau kita misalnya presentasi suatu seminar internasional poinnya berapa, tinggal masuk saja. Nah tentu saja ada dokumennya. Ya. Itu begitu simpel sebenarnya. Sehingga sebenarnya pelaporan PKB itu ya cukup menggunakan Google Form sudah bisa. Itu. Dan kami tinggal men-sort dan kemudian menyerahkan kegiatan itu ke MUK BK-nya. Next. Nah ini. Kalau dulu ada persentase, kemudian rumit ya. Kalau penulis pertama, kedua, memang itu idealnya ya di akademis di perhitungan. Tapi sebenarnya kalau di PKB ini kan hanya pemantauan ya. Justru poinnya itu sebenarnya bagaimana sharing dan peningkatan ya. Ya keterlibatan itu tadi di etika tadi kita dicantumkan di proyek. Dalam hal ini mungkin kasusnya dicantumkan di suatu tulisan ya, tulisan karya tulis misalnya, tanpa tahu menahu. Nah itu ya, kalau kita tahu ya kita coret ya, dia tidak. Tapi kita tidak perlu berapa persen, yang penting dia ikut nulis oke, gitu saja. Itulah kemudahannya. Dan kemudian misalnya tulisan itu sesuai atau tidak ya dengan bidang keinsinyurannya. Kalau sesuai ya kita nilai 1, kalau tidak ya kurang dari 1. Nah ini kita berikan kebebasan majelis uji kompetensi untuk menetapkan. Tidak usah repot di sini, boleh setengah, boleh berapa 0,6, karena degradasi kesesuaian ini kan tidak bisa kita tentukan seragam ya. Jadi ini kebebasan. Nah kemudian yang B ini nilainya berapa? Nah itu kita tinggal lihat di standar penilaian, di tabelnya ya. Jadi tidak sulit. Yang B itu berapa, dan kemudian yang C, karena nilai nanti adalah A, B, C dikalikan, itu ada atau tidak. Kalau ada ya sudahlah, itu kita beri 1. Kalau nggak ada tentu kita tidak bisa menilai. Itulah mudahnya, sehingga tidak ada alasan lagi sebenarnya baik itu pelaporannya, kegiatannya maupun penilaiannya itu sulit dilakukan. Mudah ya. Ibu sekalian, next. Nah, di sini tadi ini kan sebenarnya penjelasan ya. Nah, ini ada di dokumen, saya mohon bisa di-share ya di dokumen pilihan. Jadi tadi kan skornya 40 itu ya. Apa saja ya. Dia pembelajaran mandirinya 10, peserta seminar dan lain sebagainya. Ini tinggal kita ikuti saja ya. Kita ikuti saja, dan mohon nanti dokumen ini baik di dokumen pilihan maupun slide ini bisa menjadi bekal para majelis uji kompetensi untuk menilai ya, untuk menilai. Terus, nah ini sebenarnya yang kita usulkan di Simponi ya, supaya ada satu kesamaan ya, ada satu kesamaan antara dokumen FAID dan dokumen PKP gitu ya. Hanya namanya biar nggak sama persis, kita menggunakan nama forum A, B, C ya. Tetapi sebenarnya asal dari mana itu ada. Sehingga di dalam program di Simponinya tinggal mirroring aja, dikopikan kan gitu ya. Jadi itu sebenarnya mudah, dan kegiatan utama yang ada di PKP itu kan ada 1, 2, 3, 5 ini. Nah ini juga sebenarnya semuanya ada ya, forumnya di Vibe gitu ya. Nah, tentu tidak usah dipermasalahkan, kan Vibe kan forumnya banyak, padahal di PKP yang penting informasi tadi ya, yang kita nilai tadi. Ya sudah, nggak apa-apa ya, majelis penilai atau majelis uji kompetensi melihat poin-poin itu kan ada informasinya. Jadi tinggal scoring ya. Jadi self assessment-nya di mana, di Simponi itu disesuaikan. Nah, memang tadi ada yang sangat rumit menjadi sarjana tadi,
Itu yang mungkin harus kita rubah di program penilaian asesmen mandirinya. Ya, jadi ini ada banyak. Nah, karya tulis ini kita tambahkan di dalam standarnya karena ada tentang lomba, ada tentang misalnya menulis online, ya kan, yang dulu nggak ada gitu ya, tapi sebenarnya itu sama juga, namanya juga karya tulis ya. Jadi forumnya akan sama, hanya kegiatannya itu ada online, ada offline, ada lomba, ada menulis paper segala macam. Nah, itu ada semua sebenarnya. Jadi tinggal kita masukkan ya. Nah, memang penunjang itu tentang kepakaran, tentang pengurus yang dulu itu pengurus organisasi itu wajib ya kita hilangkan menjadi pilihan karena organisasi keprofesian keinsinyuran itu tidak banyak, anggotanya banyak, masa semua harus wajib pengurus, kan nggak ada ya. Nah, kalau para senior itu kan wajib menjadi narasumber ya. Nah, kan susah itu ya, sudah kita undang di suatu webinar atau workshop atau FGD dalam discussion memecahkan masalah suatu, mari BK ataupun cabang dan wilayah bekerjasama dengan Bapel PKB mengadakan itu, otomatis kegiatan itu akan tercatat di pelaporan PKB. Begitu mudahnya, Bapak Ibu sekalian. Jadi forumnya juga sudah kita samakan, komunitasnya kita berikan layanan. Di sini saya kira kepengurusan kali ini melangkah lebih jauh untuk memberikan layanan. Nah, yang terpenting saya kira tidak selesai dari layanan, maka pemikiran para majelis uji kompetensi dalam rangka peningkatan ya. Jadi tidak hanya sekedar memaintain, tapi juga meningkatkan. Nah, itu nanti kita akan diskusikan bagaimana kita bisa menilai misalnya suatu standar layanan ya. Apakah perlu kita tingkatkan atau tetap dan lain sebagainya, itu nanti menjadi bagian dari program-program Bapel PKB. Silakan next. Nah, saya kira ini kegiatan yang diakui. Saya kira lihat ini memang saya tidak memperbarui dari slide-nya Pak Catur ya. Tapi lihat di standar PKB ya, Bapak Ibu sekalian. Di situ ada semua. Tinggal ini hanya sekedar contoh saja. Memang ada 5 kegiatan utama, yaitu pendidikan pelatihan, pendidikan tidak formal, partisipasi profesi, dan kemudian next tulisan karya tulis dan paparan, ya, termasuk jurnal dan lain sebagainya, dan kemudian penunjang. Saya kira itu semua sudah ada di standar PKB. Next. Nah, di sini kita ingin mendiskusikan ini. Kita ingin kontribusi para majelis uji kompetensi. Jadi di PKB ini memang ada yang ketiga ini layanan. Tadi kan ada jurnal, webinar, workshop, diskusi. Nah, ini dalam rangka kemudahan tadi ya pelaporan PKB. Jadi kalau Bapak Ibu mau ikut bisa disampaikan, bisa kerjasama dengan kita. Tentu kalau kerjasama dengan kita langsung kita akan record ya. Tapi kalau tidak ya dilaporkan sesuai dengan informasi yang kita butuhkan. Nah, ini memudahkan para senior yang sangat sibuk itu, tinggal kita undang ya, datang dia sebagai narasumber di dalam rangka pembahas dan lain sebagainya. Nah, itu otomatis menjadi kegiatan PKB. Nah, yang kedua, nah inilah 2 dan 3 ini saya kira tugas PKB ya, pengembangan keprofesional berkelanjutan. Jadi kita harus punya ini database-nya, ya, pengelolaan bank data, dan kemudian update. Nah, inilah peran dari para MUK ini ya. Tentu MUK ini mempunyai suatu kelebihan ya dibandingkan dengan anggota biasa. Nah, sehingga kita ingin bersama-sama lah mengupdate ini, apakah standar layanan kita ya berbagai NSPK itu atau NSPM ya, norma standar panduan dan manual atau kriteria itu masih bisa kita pakai, terus kita
improve ya, terutama tentang kemudahan dari ketelitian data ya, misalnya data-data yang terkait dengan data fisik ya, topografi, kemudian apa ya, kerusakan ya, retakan di gedung itu sekarang bisa dimonitor ya secara lebih detail nanti apakah standarnya SNI-nya perlu kita improve. Nah ini saya kira menjadi bagian dari pengembangan keprofesionalan atau keprofesionalan berkelanjutan. Nah tentu saja database. Nah ini dengan demikian maka tentu tidak di PI Pusat karena database ini lebih baik menurut saya di BKBK ya karena sifatnya berbeda-beda. Tetapi tentu menjadi satu sistem ya. Nah ini PR. Nah, mudah-mudahan di dalam periode ini kita bisa paling tidak membuat modelnya ya. Nah, tinggal mengisi sambil jalan kegiatan tentang standar yang kita punyai maupun database yang kita punyai. Next. Nah ini saya kira standar PKB saya hanya sekilas saja menyampaikan karena di forum PKB itu lengkap di situ. Kegiatannya ada 5 ya, pendidikan mandiri, partisipasi, profesi teknis, karya tulis dan penunjang. Ya. Nah, karena ini di timur sudah maghrib barangkali ya. Di waktu Indonesia bagian timur ini yang terakhir ini kan memang kita tidak perlu sampai malam, tetapi missionnya accomplished gitu ya. Terus next. Nah ini tadi sebenarnya contoh ya. Jadi kalau kita strata lanjut ya informasinya harus lengkap ya, sifatnya di situ. Ya. Kemudian next. Nah pelatihan. Nah ini kan ada sifat pilihan dan wajib tadi ya. Tadi sudah ada ya di dalam matriks tadi, tinggal kita ikuti. Dan memang ada kriteria-kriterianya yang kita nilai. Misalnya harus berapa jam itu di standar penilaian ada di situ. Tinggal Bapak Ibu cek lagi ya. Ya. Nah, terus next. Nah pembelajaran ini juga ada mana yang wajib dan pilihan dan bagaimana seseorang itu melakukan pembelajaran terstruktur maupun tanpa ataupun dengan instruktur secara mandiri ya. Nah, dan itu semua kita akui ya, sebagai nilai. Tentu nilainya beda-beda ya. Nah, itu kita lihat di tabelnya kan mudah gitu ya. Itu nilai B-nya, nilai A-nya sesuai enggak? Kalau insinyur saya di teknik pertanian belajar tentang apa ya? Tentang pertambangan mungkin agak beda ya. Nah, tanahnya kan kita tanah ditanami, bukan diolahkan gitu ya. Nah, itu pasti tidak sesuai gitu. Next. Ini yang mandiri ya, tentu dengan penugasan. Jadi yang kita sampaikan itu topiknya apa, kemudian itu merupakan pilihan atau apa, dan dokumennya pilihan atau wajib, dan dokumennya ada gitu ya. Terus next. Nah ini partisipasi ini juga kita buka ya, apakah itu luring maupun daring ya. Nah, ini kita buka. Dan ini saya kira standar. Nah memang ada kriteria di sini nanti di penilaian itu minimum 20 orang ya. Yang hal-hal seperti itu saya kira masih tetap ya dari yang dulu kita coba. Karena kalau pertemuan hanya diwakili oleh 2 orang kan itu ngobrol ya. Sharingnya, diskusinya tidak jalan gitu ya. 4 mata itu. Terus next. Nah karya tulis ini banyak itemnya, itu ada A, B, C, D kita masukkan, sampai karya lomba juga kita masukkan. Saya kira kalau lomba sesuai dengan bidang kita, lomba desain apa ya, jembatan model baru, saya kira kita apresiasi ya. Next.
Nah, ini majalah, koran, saya kira kita akui ya, kita nilai, poinnya ada. Terus buku ya, paten ya, ini jadi di dalam penulisan karya ini menjadi tambah banyak. Jadi memang kita akomodir ya isu-isu, tetapi saya kira di dalam formnya itu kita masukkan ke dalam inovasi paten itu, kalau memang dia masuk di paten, atau penulisan buku masuk di situ, atau sebagai penulisan jurnal ya, majalah, semua bisa kita masukkan. Terus, nah penunjang ini juga saya kira kita bisa lihat di standarnya, ada kalau nggak salah ada 5 ini penunjang. Sampai kunjungan ya, kunjungan studi banding yang memang itu merupakan satu kunjungan hal yang baru ya, itu saya kira kita bisa menilai ya sebagai satu kegiatan keinsinyuran. Nah, tentu nilainya bisa kita tetapkan sesuai dengan standar yang disepakati. Terus next. Nah, ini pengurus ya, ini tadi ya, dulu ada wajib, kita pindahkan ke pilihan ya. Instruktur saya kira ini penting ya. Terus next. Tanda jasa, nah ini juga kita berikan nilai ya, kita apresiasi lah kepada para penerima tanda jasa award ya. Saya kira itu outstanding ya, yang dicapai oleh yang bersangkutan, perlu kita berikan apresiasi. Nah, tentu itu sebuah kegiatan pilihan ya. Nah, tinggal nanti poinnya kalau internasional ya kita berikan nilai yang cukup tinggi, kalau nasional berbeda lagi. Baik, saya kira itu side fisik juga tadi sudah saya singgung, kita juga bisa menilai. Next. Next. Ya, ini forum-forum yang sebenarnya sama dengan baik. Nah, tentu pada waktu melihat forum ini, majelis uji kompetensi tinggal cari informasinya, ada tidak gitu ya. Jadi tidak perlu kita menyamakan persis. Kasihan juga para anggota kita ya, kalau dia sudah mengisi. Karena ini bagi yang masih IPP atau IPM, maka pengisian dokumen ini itu bisa menjadi tabungan untuk meningkat ke SKIP yang lebih tinggi ya. Sehingga kita biarkan saja forumnya sama, hanya dalam menilai kita gunakan panduan tadi. Nah, tentu saja di Simponi kita nanti Pak Madianto ya, kalau memang itu kita pastikanlah editing daripada program itu dengan Pak Eka di Angger ya, supaya cepat bisa lebih mudah disimponinya ya, sehingga lebih cepat. Next, saya kira yang forum-forum ini kita lompat saja ya. Nah, saya ingin menyinggung PKP di era digital ya. Ibu Bapak sekalian, memang pengisian di dalam skema Simponi ini bagus ya. Ini ada logbook yang sebenarnya dalam bentuk forum Simponi ya, dan juga dalam konteks Simponi ini di PKP langsung di copy tadi ya, mirror ya, sehingga bisa dinilai oleh MUK dalam kegiatan PKP. Nah, ini kalau sudah di dalam asesmen penilaiannya sama dengan menggunakan konsep yang mudah tadi, saya kira akan lebih cepat ya. Next. Saya kira ini forum yang sama tadi, saya kedobel ini belum berdiri terus. Nah ini sambil menunggu ya, sambil menunggu saya minta izin ke Pak Sekjen tadi. Bagaimana kalau kita, karena begini, di luar sana anggota kita kan sudah banyak yang apa istilahnya, yang harus diperpanjang ya, dan lain sebagainya. Sementara bagaimana kegiatan PKP-nya. Nah, dengan ini kami membuka ya, jadi bit.ly kegiatan ini silakan diisi, dan kalau ada pertanyaan silakan
menghubungi email Bapak ini. Dari kegiatan ini dalam bentuk Google Form nanti akan diminta informasi yang tadi kegiatannya apa. Jadi itu yang umum bisa ya, tapi yang khusus tentang tadi webinar, workshop tadi ada yang PKB kegiatan, yang jurnal juga khusus. Sementara kita coba berikan ketika forum ini Bapak Ibu ataupun BK ya, bagi anggotanya yang sudah mengumpulkan bisa mengisi Google Forum ini sehingga kegiatan PKB bisa segera kita nilai ya KNUK. Nah, dengan demikian saya berharap dalam waktu 3 bulan ini dengan cara ini ataupun dengan PKB yang sudah direvisi, maka laporan PKB kita bisa kita laksanakan secara masif ya. Saya kira itu terstruktur, sistem dan masif ya, TSM. Ini ingat Pilpres nantinya dekat lagi TSM. Ibu Bapak sekalian, saya kira ini terakhir, tidak akan berpanjang-panjang karena terakhir ini di Indonesia Timur sudah malam ini ya. Mudah-mudahan masih bisa mengikuti. Saya kira ini terakhir ya. Coba next. Baik, mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Mari kita diskusi. Kalau ada pertanyaan kita bahas bersama sehingga kegiatan PKB ini bulan Agustus sudah bisa menggelinding ya. Ini tepat sekali ini Pak Catur waktunya sehingga kita bisa melaksanakan PKB secara tadi total sistem terstruktur masif. Gitu. Ya silakan. Terima kasih Pak Yanwar. Mungkin ya. Kita mulai dengan pertanyaan pertama dari Pak Ngadianto. Sudah raiskan nih dari tadi nih. Sudah setengah jam resen. Silakan Pak Ngadianto. Baik, terima kasih Pak Ruli, Pak Yanwar dan Bapak Ibu semua ya. Jadi menarik ini Pak PKB, sertifikasi PI mulai dari tahun 97. Tapi sampai hari ini perpanjangan sertifikat melalui PKB belum bisa berjalan ya. Yang ada melalui resertifikasi. Setahu saya resertifikasi itu kan tidak dikenal di standar sertifikasi apapun. Nah, makanya dengan momen ya kepengurusan yang periode yang lalu sudah membuat platform Simponi Pak Yanwar ya. Nah, ini harusnya mungkin sekarang bisa melalui Simponi laporan PKB itu, jadi nanti bisa melalui Android ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada aktivitas langsung bisa diisikan di situ. Yang kedua juga ini Pak, penilaian PKB kan tidak serumit penilaian PAID. Jadi Bapak-Bapak MK ini harusnya nanti kalau sudah disimponi seperti pre-scoring PAID itu harusnya ya Bapak menilainya lebih cepat gitu Bapak Ibu. Terus yang ketiga ini yang penting Pak, anggota PII 60.000 lebih ya, yang aktif hanya sekian ribu. Nah dengan adanya laporan PKB untuk perpanjangan sertifikat ini kan syaratnya KTA harus aktif Pak Yanwar. Nah, dengan itu nanti diharapkan Pak anggota PI yang megang IP atau megang STRI itu rutin membayar iuran anggota. Itu aja Pak. Jadi kemarin rapat dengan Pak Eka, saya diminta membuat draft, sudah saya buat Pak. Nanti mohon dibahas supaya nanti menjadi standar yang disepakati bersama dan ditetapkan oleh Pak Ketum gitu. Terima kasih Pak Yanwar. Baik, terima kasih. Ini Pak Adian ini motor ya, motor sertifikasi ya dari periode yang lalu. Ya semua tahu bahwa Pak Adian ini salah satu resource yang sangat efektif di dalam kinerja sertifikasi. Dan terima kasih masukannya di di PKB ini. Saya kira sepakat kita ya kalau bisa Simponi. Nah, Simponi ini saya kira tinggal kita buka programnya tadi ya. Yang sulit-sulit yang Pak Ngadian bilang persen-persen itu kan hilang aja udah. Pokoknya gitu aja kan gampang ya. Ya itu saya kira
bisa kita selesaikan. Tinggal dengan Pak Eka ini, dengan Mas Angger ya, kita buka saja. Nah, kemudian tentu saja penilaian yang tadi ABC tadi lebih mudah dengan baik kita sepakat. Nah, tentang 60.000 iuran, nah ini saya kira kita push ya. Nah, tentu di PKB ini laporan tadi yang di Google Form tadi misalnya, ataupun di Simponi nanti, tentu saja yang bisa di apa istilahnya, di follow up ya tentu yang aktif ya. Nah, kalau nggak aktif ya tidak bisa kita follow up. Jadi nanti kita akan cek satu-satu, kalau yang aktif ya bisa kita follow up, kita kirim ke MUKPK, di Simponi langsung notifikasi ke MUKPK. Kalau izin Pak Yonar menambahkan sedikit. Jadi untuk memenuhi laporan PKB itu kan tadi ada kegiatan wajib ya, terutama mengikuti seminar, kemudian menjadi narasumber, kemudian belajar mandiri. Nah itu kan kalau perpanjangan melalui PKB itu nanti kan akan ada kegiatan yang hidup Pak. BK bisa membuat modul-modul pelatihan, nanti bisa kerjasama dengan cabang wilayah yang melaksanakan gitu. Jadi semuanya akan ya bisa terlibat semua dalam rangka untuk pemenuhan Undang-Undang Pensiun Iuran. Karena PKB itu kan disebut tadi presentasi Pak Sekjen dan juga Pak Wahyu Direktur LSKI kan menyebut PKB itu memang kewajiban sesuai undang-undang. Terima kasih Pak Yan. Iya, terima kasih diingatkan. Jadi saya mengulang lagi kepada BK wilayah cabang untuk menyelenggarakan dan melaporkan ke kami supaya kasihan itu ya, misalnya ada webinar, itu peserta dan pembicaranya dilengkapi dengan keanggotaan, bisa langsung dilaporkan kami sehingga bisa menjadi laporan PKB, kan gitu. Ya, atau masing-masing juga silakan menggunakan Simponi atau Google Form tadi. Saya kira itu. Terima kasih Pak Ngadianto atas tambahannya. Terima kasih Pak Ngadianto. Pak Catur, silakan. Pak Catur. Masih di mute itu Pak Catur. Pak Budi dulu tuh kelihatan Pak Budi dulu. Pak Budi itu dari siang tadi itu kayaknya dari Pak Ahmad. Ini agak sengaja ya. Oke, baik. Ya. Baik, oke Pak Yanuar, terima kasih. Saya ingin menanyakan mengenai aturannya saja ya. Jadi PKB itu wajib per tahun ya Pak ya. Betul. Per tahun. Nah, kemudian yang dilaporkan itu harusnya setahun sebelumnya ya. Nah, sekarang kebetulan untuk periode keanggotaan itu enak sekarang. Semuanya Januari sampai dengan Desember ya. Artinya kalau saya itu membuat kegiatan sekarang bulan Juli ini ya tahun 2002, maka kegiatan saya ini saya laporkan kepada laporan PKB tahun 23 gitu ya kan. Nah, ini apakah berlaku waktu pelaporan 2 tahun atau 3 tahun sebelumnya ya? Sebab saya masih melihat di waktu yang lalu itu setiap tahun tuh orang belum pasti membuat laporan PKB ya. Kadang-kadang muncul laporannya tahu-tahu tahun ketiga begitu ya. Nah, ini kalau tahun ketiga harusnya hanya berlaku pelaporan tahun yang sebelumnya, setahun sebelumnya begitu. Saya ingin bertanyakan yang lebih tegas, apakah ada aturannya untuk validity waktu pelaporan ya. Salah satu contoh misalnya tadi saya sebutkan kegiatan tahun ini, tahun 2022 ini, maka itu semua akan saya masukkan ke 23 ya. Pertanyaan saya, kalau saya buat kegiatan tahun 21 ya, 21 itu apa boleh dilakukan ke 23 gitu. Jadi ada 2 tahun period yang terlewat. Terima kasih, Pak. Baik. Di dalam diskusi sebelumnya dengan Pak Eka waktu itu, dengan siapa lagi saya lupa, dengan Pak Wahyu, ini sudah dibahas ya. Jadi keanggotaan kita dengan dikeluarkan ke SKIP ya, itu ada tanggalnya kan. Nah, apakah pakai tahun kalender atau pakai tahun pengeluaran SKIP-nya? Nah, kemarin itu disepakati tahun SKIP-nya ya. Awalnya, misalnya kalau saya keluar Maret, maka
pada saat kita menerima SKIP Maret 2002, maka semua kegiatan dari Maret 2002 adalah kegiatan dia sebagai pemegang SKIP. Jadi memang yang tahun sesuai Pak mekanismenya. Nah, diharapkan di Simponi itu misalnya dia Maret, kalau ditambah 6 bulan itu 3 tambah 9, 6, 9 ya. Di bulan ke-6 itu ada notifikasi. Nah, mekanisme itulah yang ingin kita usulkan di Simponi. Dan kemudian di bulan ke-10 pemegang itu, maka dia akan ada peringatan ya, dan juga sekaligus pengumpulan rekap dari kegiatan tahunan itu. Nah, memang kemudian pertanyaannya, kalau ada kegiatan sebelum Maret 2002 itu masuk mana kan gitu ya? Nah, yang ini memang terus terang Pak Catur kami belum mendiskusikan gitu ya. Apakah kita putihkan, kita anggap karena memang kita baru memulai aturan ini, sehingga bagi yang memang sudah harus memperpanjang ya, kan kalau anggota kita sekarang habis kan sekarang harus memperpanjang, berarti tahun selama dia pegang SKIP ya, dan itu kegiatannya sesuai tahunnya, itu bisa kita pakai. Saya melihat seperti itu, dan mudah-mudahan nanti mekanisme di surat edarannya bisa seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tentu logikanya adalah kalau kita menerima Maret tadi ya, maka setelah Maret itu dia wajib punya kegiatan keinsinyuran, dan sebagian dari kegiatannya itu wajib dilaporkan kan gitu. Nggak harus semua kan, kecuali kalau dia ingin naik level. Nah, itu mungkin dia harus akumulasinya sesuai dengan level yang diinginkan. Jadi begitu ya, tetapi memang bagi yang sudah lampau tentu kita nilai, misalnya nih, tahun ini selesai berarti yang bersangkutan mulai tahun 2018 ya, 19, 20, 21, 22 kan gitu ya. Maka di kegiatan 20 misalnya, dia ada kegiatan ya kita akui sebagai kegiatan PKB, hanya masalahnya ini ada dua hal ya. Ada aturan yang sudah mulai jalan sekarang, kita ikuti, dan yang lampau. Nah, mungkin nanti yang lampau ini kita ada diskresi lah dari pimpinan ketum PI. Saya kira jawaban saya gitu, Pak Catur. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan seperti itu. Baik. Terima kasih, Pak Januar. Sama-sama, monggo. Selanjutnya Pak Hendrik, silakan. Iya. Selamat sore, Pak Januar. Izin tanya. Selamat sore, monggo. Tadi pagi saya sempat dengar ya, mungkin tadi ada integrasi sistem ya dari FAIP atau dari PI yang ke BRIN ya, soalnya ini informasi baru juga karena saya peneliti di BRIN. Jadi saya mungkin senang sekali mungkin karena peneliti mungkin bisa ikut ke peneliti BRIN ya, bisa ikut jadi PI, anggota PI langsung ya, karena udah kewajiban ya. Apakah tadi ini PKB-nya juga mungkin ikut juga ya? Karena saya belum tahu sistemnya nanti integrasinya seperti apa. Ada informasi, Pak? Ya. Terima kasih. Saya langsung aja ya, Pak. Terima kasih Pak Hendrik. Saya kira silakan, bagi anggota tentu dia harus melaporkan kegiatan. Nah, tentu kegiatannya sesuai dengan kegiatan keinsinyuran. Di BRIN banyak ya, bisa ikut seminar, bisa mengembangkan satu teknologi ya kan, atau mengakhirkan suatu produk, proses, sistem dan lain sebagainya, itu semua bisa dilaporkan. Jadi tetap sebagai anggota PI, apalagi yang sudah punya SKIP, maka wajib melaporkan sebagiannya sesuai dengan tadi syarat jumlah tadi ya, 60 bagi Ibu, 50 bagi BM, dan 40 bagi IPP. Saya kira begitu Pak Hendrik, mudah-mudahan jelas. Ya, terima kasih Pak Januar. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih. Selanjutnya Bu Dewi Keke. Silakan Bu Dewi. Nah, Bu Keke, monggo Bu Keke, ini teman pengajar di
Terima kasih Profesional. kesempatannya Pak Ruli. Pak Yanuar, kita sebetulnya bisa tanya di Bogor di IPB ya. Tapi mungkin ketemu di sini sekalian. Ini menarik sekali. PKB ini artinya semua anggota PII wajib ya nantinya mengisi sendiri kegiatan selanjutnya begitu lewat Simponi. Nah, seandainya yang bersangkutan tuh kurang produktif, tidak memenuhi wajib atau pilihan, apa sanksinya? Apa dibiarkan atau turun level atau kalau ya baik Bu Dewi ya, jadi di dalam PP itu sudah dituliskan bahwa PKB ini syarat untuk perpanjangan gitu. Sanksinya adalah dia tidak bisa diperpanjang. Makanya PII melalui Bubble PKB ini secara proaktif tadi ya mengundang semua anggota supaya ikut, supaya jangan sampai nggak bisa diperpanjang SKIP-nya. Jadi seperti itu. Kalau SKIP-nya nggak diperpanjang, berarti STRI-nya kan otomatis juga nggak bisa diperpanjang. Nah, saya kira itu Bu. Pertanyaan kedua Pak Yanuar. Kalau misalnya seseorang sudah IPU, kemudian dia melakukan studi lagi, misalnya S3 lah. Tapi S3-nya itu berbeda dengan profesi yang sudah ke tingkat IPU-nya dia. Misalnya pindah, contoh misalnya saya, ya dari BK Peternakan, tapi sambil S3-nya ilmu pangan, begitu. Itu seperti apa penilaiannya, tidak dianggap atau masih diakui? Terima kasih. Nah, ini ada dua penilaian ya, FAIP-nya dan PKB-nya. Kalau PKB tadi kita mudah, Bu. Dia sesuai tidak? Kalau tidak sesuai ya tidak, nilainya tidak 1 kan gitu ya. Tadi yang nilai A tadi. Mudah, Bu. Tapi yang akan sulit adalah menilai FAIP-nya. Monggo ini FAIP-nya tugas. Nah, tentu saya sebagai penilai kita bisa menjudge ya. Kenapa kok dari peternakan ke pangan ya, karena produk ternak itu makanan kan gitu ya. Iya, ada kaitannya. makanya ada overlapping di situ. Saya kira majelis penilai dari PK yang bersangkutan itu bisa memberikan satu adjustment ya. Saya kira gitu. Baik. Kalau memang produknya ya, kan keinsinyuran itu kan yang dinilai produknya. Jadi kalau produknya ada gitu ya, apakah itu teori atau sistem atau proses atau bahkan makanannya itu sendiri, sosis dari tulang ikan gitu ya, tulang ikan dari sosis kan, kalau bandeng bisa bandeng duri lunak ya Bu ya. Jadi saya kira nanti di PK-nya, di penilaian FAIP-nya akan memberikan. Kalau di MUK PKB saya kira kalau kurang sesuai ya dia diberi mungkin setengah atau 0,7 begitu Bu. Iya, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yanuar, Pak Ruli, terima kasih. Terima kasih Bu Neke. Bapak dan Ibu, kita sudah di penghujung acara pada sesi hari ini ya. Sudah hampir pukul 17 ya Pak Yanuar ya, karena Pak Yanuar sampai 17. Jadi mudah-mudahan PKB ini memang menjadi salah satu kegiatan yang bisa membangun kompetensi, karena isi dalam PKB ini kan bukan hanya pengalaman tapi penunjang profesi, menulis, belajar mandiri, kemudian sharing knowledge dan lain-lain, karena salah satu syarat juga di akreditasi internasional adalah PKB. Nah, di sini ada Pak Pras nih, Pak Pras juga menjadi salah satu kemarin orang yang diusulkan untuk bisa memperpanjang akreditasi APEC kepada PII gitu ya. Jadi mudah-mudahan bukan hanya di undang-undang saja kewajibannya, tapi untuk perpanjang akreditasi internasional PII juga wajib membutuhkan PKB. Jadi PII itu ditanya bagaimana cara mempertahankannya dibanding cara mendapatkannya gitu Pak. Mudah-mudahan ini menjadi tolak ukur yang baik di tangan Pak Yanuar. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita bisa launching Pak ya. Jadi sehingga setiap kegiatan yang Bapak dan Ibu lakukan bisa langsung diupload dan menjadi bukti PKB-nya berjalan.
Mungkin demikian Bapak dan Ibu yang belum bisa bertanya, nanti bisa bertanya di grup. Karena ini sesi sudah berakhir. Untuk penutup silakan Pak Yanuar untuk closing. Baik, Ibu Bapak sekalian, saya kira kita bersama mempunyai tanggung jawab, terutama bagi Ketua PK, Majelis Uji ya, untuk perform lah PKP-nya. Tadi kan disampaikan untuk akreditasinya kita itu perlu ya, ada. Nah mohon nanti habis ini kami akan menyurati PK wilayah dan cabang untuk bisa melaporkan kegiatannya ya, dan begitu mudah ya. Nah sehingga untuk bahan ya di akreditasi internasional itu kita punya data yang tidak sedikit. Yang kedua, tadi sebenarnya PKB itu tidak sekedar memantau ya dan mengumpulkan data-data kegiatan PKB. Kalau itu kan administratif sekali gitu ya. Nah, yang penting adalah tadi itu kita meningkatkan kompetensi supaya tadi tanggung jawab di masyarakat publik tadi. Kalau tuntutan di dunia nyata sudah ada satu perkembangan teknologi kan kita juga harus mengikuti gitu loh. Nah kalau enggak kan salah gitu ya. Nah disinilah maka kami undang para senior yang sudah menjadi IPU khususnya dan juga tentu IPM untuk bisa ikut aktif ya. Kami mencoba menawarkan masing-masing mempunyai jurnal ya, jurnal praktek keinsinyuran mesin misalnya, jurnal praktek keinsinyuran peternakan gitu betul, yang khas di situ ya, khas. Jadi kita tidak skopus ya, yang malah tadi ada isu yang tadi siapa ya Bu Dewi juga tuh ya, malah kekayaan sumber daya alam kita malah hilang gitu ya. Ini kan sayang gitu ya. Maka mari kita ramaikan jurnal ini sehingga itu sekaligus menjadi laporan PKB. Kita bisa bekerjasama PKB dengan BK Bapak Ibu sekalian ataupun dengan wilayah dan cabang gitu ya. Nah ini kan wilayah dan cabang ini kan selalu mencari kesibukan ini saya tawarkan nih supaya ada kegiatannya ya. Saya kira itu dan mohon bantuan dan dukungan Bapak Ibu sekalian karena kegiatan PKB ini tanggung jawab kita ya sebagai MUK dan BKPK. Mohon maaf jika ada kekurangan, saya kira saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yanuar atas sharing knowledge-nya pada kesempatan hari ini. Bapak dan Ibu yang saya banggakan yang masih bertahan hingga sore hari ini. Terima kasih atas waktu, tenaganya, dan segalanya yang diluangkan untuk mengikuti acara hari ini. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu dan besok kita bisa mengikuti di sesi kedua, lebih teknis lagi, mengenai kekhasan masing-masing badan kejuruan dalam melakukan penilaian, dan kita juga besok akan melakukan praktek dummy penilaian di Simponi. Jadi saya cukupkan pada sore hari ini, saya ucapkan terima kasih, alhamdulillah, wa syukurillah, mudah-mudahan besok kita bisa bertemu di jam yang sama, jam 8. Besok Pak Yanuar pun akan mudah-mudahan bisa hadir dalam kesempatan yang bersama besok dalam tolak ukur penilaian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada sesi foto bersama Mas Aldi. Bapak bisa foto bersama lagi sesi terakhir ya. Mas Aldi. Foto bersama lagi. Tanggal jam 17 ya. Pas, masih 80 hebat. Terima kasih. Silakan Bapak-bapak foto Terima bersama. kasih Pak. Terima kasih Pak Ruli. Foto selalu, salam sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, izin ya. Sudah foto. Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mbak Asin. Sudah Pak. Baik, mohon izin. Ya.